Dan saya bilang jadi agent itu bukan dikira kerjaan cuman asal ngobrol atau enak dapat komisi ya, ada proses. Betul. Proses itu perlu konsisten. Pendekatan pun kita sama klien juga kan nggak bisa setahun 2 tahun. Let's say orang udah dekat ya, let's say teman sendiri. Iya. Udah dekat, udah percaya, tapi kita punya skillnya nggak, punya knowledge-nya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, selamat datang teman-teman. Video kali ini kita di lebih dekat REB DPC Bandung Raya. Bersama saya sekarang ada Bro Arif. Halo semua. Dari Discovery ya. Dari Discovery Property ya. Property. Discovery itu ada banyak ya. Berapa sekarang cabangnya? Kalau cabang teh kalau nggak salah 5. Kalau nggak salah. Kalau marketing kira-kira 200-an. Dan kita punya satu cabang di Bali. 6 jadinya. Ya. Pak Arif, Bro Arif di mana nih? Saya di cabang Discovery Hypersquare. Hypersquare. Oh, dekat sini dong berarti ya. Dekat. Tengah kota lah. Tengah kota lah ya. Tapi kalau listingan mah se-Bandung lah. Se-Bandung lah, kantor akhirnya sih cuma buat kedudukan admin sama alamat, yang penting gampang dijangkau, tukang pos juga nggak bingung ngirim barang gitu kan. Betul. Tapi kita mah semua di lapangan dimanapun sih. Bergerilya ya. Bergerilya aja dimanapun. Gitu. Bro, boleh nggak nih nanya nih? Sebelum jadi prinsipal, ada bisnis sebelumnya nggak sih? Sebelum terjun ke properti? Sebelum terjun ke properti, gue masuk properti tahun 2012. 2012. Sebelumnya gue bukan di kantor ini dong? Bukan di kantor, ada di kantor sebelumnya. Kantor 2012, gue masuk sebagai marketing. Sebelum itu, sebelum marketing? Gue dulu marketing leasing mobil, perusahaan leasing mobil. Leasing mobil? Leasing mobil. Sebelumnya lagi gue marketing reksadana. Udah deh marketing semuanya. Sebelumnya lagi gue marketing bank, gitu. Terus gue pernah gabung di MLM juga, gitu kan. Nyerah. Dari awal sih gitu. Oke. Gitu. Berarti udah marketing. Kenapa akhirnya memilih properti, Bos? Jalannya begitu ya. Jadi begitu. Maksudnya gini, padahal kan kalau di mobil juga kan rame dong. Ada yang saya senangi itu, kita marketing properti itu di luar jam kantor. Fleksibel. Fleksibel bukan berarti kita jadi malas-malasan. Karena kalau di showroom mobil atau di bank kan ada jam 8 to 5 gitu ya. Gue mau kemana ada tiket murah nggak bisa pergi, udah kudu cutinya habis gitu kan. Sedangkan gue secara agent ya anytime gue mau pergi. Jadi bisa ngatur sendiri waktu. Bisa ngatur lah ya, bisa ngatur. Bukan kerja santai ya, bisa ngatur waktu. Itu kalau kita kan udah kerja mah udah lupa waktu. Ya, cuman segini gue perlu ini, ada keperluan ini, bisa lah. Itu salah satu yang berharga bagi gue ya, gitu. Apalagi anak masih kecil ya, Bos. Apa? Anak masih kecil ya. Hampir nanti Juni. Oh, belum ada. Tapi berarti ini baru nih ya. Bakal. Gitu sih. Mantap. Ya jadi di properti ya gue enjoy karena satu fleksibel gitu kan. Kedua secara ya income juga ya bisa kita atur lah tanda kutip. Jadi maksudnya gini. Ntar dulu nih, atur tanda kutip mau nanya dulu nih. Kan mobil udah, bank udah, rumah udah, properti udah nih. Dari 3 ini the best one tuh yang mana sih sebenarnya? Kalau buat gua, agent. Kalau buat properti buat gua ya. Which is always the best. Tapi ya kalau ini didengar sama orang yang sales mobil atau sales lain ya mungkin mereka memiliki preferensi dunia kesukaan masing-masing sih. Gitu. Bagi gua sih agent. Wah, ini bahaya nih. Podcast ini keluar tiba-tiba semua pindah. Cari Bro Arif. Oke. Udah tahu lagi kantornya di
di Pascal Hyper Square, Pascal Hyper Discovery Square. Property di sana. Oke. Gitu. Berarti tetap lah ya, property is the best ya. Pandemi kemarin berubah nggak sih bos? Kita kan udah 2 tahun lebih nih. Berubah makin banyak penjualan. Makin banyak. Ya karena secara umum pandemi itu malah kita lihat time to buy. Time to buy, karena benar-benar koreksi abis ya. Koreksi abis, mungkin orang panik 3-6 bulan pertama, panik what can I do gitu kan. Ya. Tapi setelah itu orang sadar bahwa harga properti kayaknya turun nih, orang pada beli nih. Moment to buy. Iya. Benar-benar moment to buy. Terus ditambah pemerintah kan bunga bank kan turun. KPR. Ya. Jadi sekarang orang yang punya duit pun mau KPR. Oh gitu. Bisa cash. Wah. Wow, bisa cash nih, tapi KPR sebenarnya bagi agent enak. Karena kita kan dapatnya jadi 2. Plafon KPR dia dapat. Plafon KPR juga jadi dapat sih. Masih dapat ya. Iya. Seperti itu. Cuan sisi kiri kanan ya. Iya. Belum kalau dia invest ya, disewain pun dapat lagi ya. Dapat lagi kalau di sana. Alhamdulillah, puji Tuhan. Gitu sih. Wah, Tetap gue ngeliat, maksudnya properti sebuah investasi termasuk yang paling aman ya, walaupun bukan berarti nggak ada risiko gitu. Iyalah, terakhir kan kita binomo lah, macam-macam Segala trading, gitu. robot lah, tetap kalau gua sih tetap properti. Kita di sinilah, jadi. Wujudnya ada, ini lo bos tanahnya, ini lo bos gedungnya, Gedungnya. ini lo bos rumahnya. Setidaknya asetnya bisa dinyatakan, pertanggungjawabkan gitu kan. Dan maksudnya kan aset kita kan istilahnya kan dijamin sama negara, bukan sama sebuah lembaga. Artinya apa? Yang dijamin kan sertifikat itu terbitan negara kan. Mungkin satu hal properti kita hilang atau nggak berlaku hanya kalau amit-amit perang. Di luar itu ya sampai kapanpun ya wujud fisiknya tetap ada, jaminannya tetap ada. Sama mungkin yang terakhir lagi rame mah itu ya mafia tanah yang menduplikat sertifikat ya, tapi itu kelihatannya sih kurang dari 1% lah. Jujur kata selama hampir 10 tahun karir gua nggak pernah ketemu. Belum ketemu sertifikat double ya. Belum pernah ketemu. Jadi maksudnya jangan jadi khawatir. Ini case yang kecil sekali, tapi yang penting ya kita ikuti sistem, kita ikuti prinsip kehati-hatian. Iya, betul, setuju. Itu semua aman. Jadi lewat notaris, BPN, kita Segala cek macam. sana, cek sini. Dan gini, secara hukum kalau sampai ada apa-apa, yang dicari itu notaris, bukan agen. Notaris sama BPN, bos. Ya, karena mereka yang istilahnya mensahkan. Satu lagi, Apa? kepala desa. Ya kalau mereka yang mensahkan yang urusan. Tiba-tiba kalau memang giriknya keluar lagi tuh, letter C-nya keluar lagi tuh bikin memo. Yang Tapi penting nggak ada lah. sedikit. Tapi kasusnya ada yang berani, bukan kita bilang nggak ada lah ya. Ada, saya pernah kejadian, soalnya klien kita ada beberapa yang kena, tapi jumlahnya sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Ya. Dan ini masih negotiable, artinya ada bahwa mafia tanah itu ada, nanti kita bahas lain waktu lah untuk yang satu. Narasumbernya jangan gua ya, gua nggak ngerti soalnya. Gua nggak ada pengalaman. Nggak ngerti ya? Nggak ada pengalaman. Kebetulan kemarin kita dapat, wah pusing juga ini. Oke. Diintip di BPN dua-duanya on. Oh iya? Terus? Ya ini nggak tahu, biarin aja. Biar hukum pengacara lah yang ngurus. Pengacara ya. Ya. Iyalah. Setidaknya maksudnya kita selalu hadir untuk support Betul. klien. Kita tetap jaga lah. Jadi Jaga, kan kita pengecekan support. apa segala macam kan tetap kita cek. Dan klien kalau itu klien pada akhirnya ngerti kok kapasitas kita sejauh mana. Gitu. Ini justru ya kecurigaannya saya itu waktu itu tuh karena SPT PBB tuh nggak ada. Kita nggak pegang satu lembar pun. Kayak nggak mungkin ya. Kayak nggak mungkin gitu. Kayak nggak mungkin. Ya udah kita bahas lain waktu. Lain waktu. Oke, balik lagi nih, Bro Arif. Anda bilang tadi Discovery secara keseluruhan 200 agent. Anda berapa? Tim Di saya, kantor Anda ada berapa? Kantor saya kira-kira ada sekitar 30-an. 30 agent. 30-an kurang lebih. Das. 30 sampai 50 lah, kadang susah mendefinisikan ya. 30 sama 50 tuh maksudnya gini, 50 terdaftar, 30 aktif ya Pak ya? Ya. Udah kebiasaan dari You kayak know begini lah ya? gitu kan, namanya masih You know, ada. I know lah udah ya. Gitu kan. Terdaftar 20, yang aktif 15. Aktif 15. Tapi kadang Oke gini lah. ya, mereka dibilang buang nggak aktif juga bukan nggak aktif sama sekali sih. Kebijakan di kantor kita kalau emang batang hidung kalau udah nggak pernah ada sih ya kepaksa kita cut off ya. Tapi minimal gini, Oh. meeting datang.
Listing kali-kali ada, kali-kali Listing nanya. ada. Tapi untuk gerak secara terus gitu, enggak. Kalau saya lihat masalahnya fokus, Bos. Fokus. Ya, fokusnya kurang. Nah, dan emang saya lagi Atau mungkin gini, ini jadi usaha sampingannya dia punya usaha yang sangat lain. banyak. Dan Banyak. ya masuk kayak saya itu banyak kan jadi usaha, ya makanya bisa sampai 2,5-nya mungkin Enggak, gitu. kalau Anda mempelajari yang Jadi sampingan gini. Gua- Orang sering bilang gini ya, ibu rumah tangga tuh profesi bukan ya? Gua anggap itu profesi loh. Profesi kan bukan sesuatu yang menghasilkan uang, tapi apa yang dia lakukan sehari-hari. nggak menghasilkan uang dong. Ya, Dia kan membereskan rumah, membereskan tapi, rumah. ya, Tapi itu memang menjadi profesi sebuah- ya, tapi kan itu penghargaan dari suami lah. Nah, gue pernah menemukan satu marketing yang mengatakan bahwa emang fokus prioritas utama gue adalah ngurus rumah, gue rumah tangga. Properti kalau kali-kali jalan, ya sudah, gue hargai itu. Tapi tetap ada closing, tetap ada. Sometimes ada. Jadi istilahnya mah lucky receiving ya, dia punya teman-teman gitu kan. Satu kali ada teman yang kontak, dia cariin barang, deal, udah. Tapi jadi dia bukan proaktif mencari klien. Jadi ibaratnya kalau pas kayak kita nih ngobrol, tadinya ngobrolin bakso, tiba-tiba jadi ngobrolin rumah. Ya, kayak gitu. Deal jadinya. Deal, ya deal. Jadi skillnya ada. Berarti nggak menutup kemungkinan dong, artinya agent properti bisa dari mahasiswa juga, kalangan ibu rumah tangga juga. Semua kalangan. Atau misalnya untuk pekerja kantoran yang mungkin dia duduk di belakang meja, atau lebih enak kalau dia marketing juga mungkin masih bisa keliling kali ya. Nah, tinggal itu kan kita bicara masalah dualisme. Pernah ada maksudnya pekerja kantoran yang let's say dia di lapangan. Saya selalu bilang gini dulu, Pak, Bapak tuh di properti nggak mungkin sembunyi-sembunyi. Karena kita sebagai agen itu harus branding. Harus brand. Harus dipastikan dulu, kalau Bapak ketahuan, kantor Masalah Bapak itu tahu nih. masalah. Jangan sampai ada masalah, Bapak ada masalah di sana, ya repot gitu kan. Ke bawah-bawah. Lebih baik orang tahu dulu pahitnya. Dan saya bilang jadi agent itu bukan dikira kerjaan cuman asal ngobrol atau enak dapat komisi Ya. ya. Ada proses. Betul. Proses itu perlu konsisten. Pendekatan pun kita sama klien juga kan nggak bisa setahun 2 tahun. Let's say orang udah dekat ya, let's say Sebulan, teman 2 sendiri. bulan, iya. Udah dekat, udah percaya, tapi kita punya skillnya nggak, punya knowledge-nya nggak, gitu. Dan knowledge itu kan nggak bisa tiba-tiba kita dapetin kalau kita nggak punya jam terbang, Iya. gitu. Bagaimana kita ngomong Setuju bisa lancar segala, gitu kan. Itu proses. Nah, Kadang orang agent marketing ketemu klien aja udah gagap gugu, galau, ya. sudah gagap. Saya udah tuh ngalamin marketing baru seperti itu. Cuman ya ketika saya hadir sebagai manajernya gitu kan, saya sambil bercanda bilang, Bu, aduh tolong dibantu ya, dia masih semangat kok, cuma mungkin emang baru mulai. Ya saya sambil ajak bercanda supaya si ibu itu mengerti bahwa oh iya emang dia baru belajar, tapi manajernya backup kok gitu kan. Lebih baik katakan seperti itu dibanding seolah-olah tuh kenapa nih orang kok gagap banget gitu kan. Lebih baik saya mengklirkan bahwa dia masih baru. Makanya ini tugas prinsipal sama Ya, manajer atau leader. Ya, minimal bukan meng-closing, bukan mengerjain pekerjaan dia ya. Membantu Backup. Dan sometimes pada harapannya saya biarkan mereka itu sendiri. Jadi biarkan dia bicara dulu, kalau mengalami kesulitan baru kita datang. Dan kadang-kadang solusi perlu dicari sendiri karena sometimes emang nggak ada solusinya. Jadi biarkan mereka tuh mengalami sendiri prosesnya dan jatuh bangunnya. Bahkan kadang-kadang saya pernah bilang ke tim juga, kamu harus menemukan kegagalanmu sendiri Untuk bangkit. Iya, karena kalau nggak bangkit nggak bisa. Nggak bisa, karena kalau anak kecil, aduh mau jatuh pegangin, kapan bisa jalannya? Jatuh ya udah, yuk bangkit. Padahal tuh sebenarnya gini, susah itu karena kita baru pertama kali coba. Ya. 2 kali mungkin masih Gimana? 3 kali, 4 kali, kalau kita sudah terbiasa sebenarnya udah nggak ada kata susah lagi, Bos. Bener kan? Yang penting sih kalau gue lihatnya seberapa cepet kita pede sih. Pede. Kalau dari pengalaman yang gue rasain ya, gue tuh dapat pede ketika gue sendiri menghargai profesi gue sebagai agen. Karena kan kita kadang-kadang ketemu pemiliknya ada yang galak,
ada yang gimana. Ada beberapa mungkin dari gaya bahasa segala macam tuh tanda kutip seperti melecehkan profesi agen, disamain seperti calo. Oh, padahal beda dong. Iya. Kita kan punya sertifikasi. Ya, sedikit banyak itu sometimes beberapa orang ngerasa jadi kayak iya ya ternyata profesi gue kok cuman agen properti. Seolah-olah di pikiran dia. Nah, sampai kita bisa menghargai bahwa iya, saya agen properti. Betul. Gitu. Tapi kita punya sesuatu kelebihan loh. Kenapa? Ya, sertifikasi, kelebihan segala macam, kita punya skill dan nggak bisa kita ucapkan ya. Ini kadang lucu. Orang tuh nggak akan percaya sama apa yang diucapkan oleh sales atau marketing karena bisa dibilang profesi yang paling nggak dipercaya. Satu apa, dua apa, gua nggak sebut, ini kan anekdot doang gitu kan. Anekdot lah ya. Ya, satu apa, dua apa, yang ketiga sales. Ya emang betul gitu, pandangan masyarakat seperti itu. Sehingga gua nggak bisa bilang bahwa gua bisa dipercaya, gua apa nggak. Gua hanya bisa membuktikan dari tindakan gua, ya lu lihat gua deh. Iya. Istilahnya apa cuman gitu kan. Selama kita bekerja memang untuk kepentingan klien. Kepentingan klien tuh di atas kepentingan kita. Iya, tetap. Di atas Karena yang namanya klien kan butuh update. Which is kalau harga kemahalan ya kita dong yang harus suggest, Bu, turun dikit dong. Segala. Tinggal bahasa penyampaiannya kadang-kadang klien, nah kan agen bener kan suka turun-turunin harga kan. Nah. Bagaimana deh. Tapi gini loh. Kadang-kadang kan kita yang tahu nih di lapangan. Ya. Kalau harganya kemahalan mah iya tuh udah kita minta turunin. Nah, kalau nggak laku-laku. Tinggal bagaimana kita menyampaikannya dan di posisi mana kita perlu menyampaikan ini. Gitu. Jadi kalau kita udah bisa bangun kepercayaan, udah bisa ngobrol, ya dia akan cenderung lebih nurut ya. Iya. Gitu Pasti. saya lihatnya. Pasti. Itu sih. Nah, nih teman-teman, makin seru kan? Makanya di subscribe, di like, dan ditekan notifikasinya. Iya. Supaya ini kita bakal banyak nih video-video kayak begini ya. Saya yakin dengan Pak Arif nanti kapan-kapan kalau saya panggil lagi boleh ya. Oh boleh. Kita bersambung tapi bahasa yang lain. Bahasa yang lain lagi. Tapi sebatas properti ya. Sebatas properti. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Untuk kan proses dari marketing ini kan udah puluhan tahun. Begitu step jadi prinsipal, kaget nggak sih bos? Kaget. Saya gini, saya lagi itu emang di kantor sebelumnya sudah diangkat menjadi principal atau manager ya. Di kantor sebelumnya. Saya menganggap bahwa itu adalah sebuah mandat dan achievement lah ya, termasuk achievement lah. Bukan sesuatu yang saya cari, ya. Tapi saya dipercaya. Dan saya istilah gini, dia percaya kepada saya, yang ngasih mandat itu meyakinkan bahwa kamu bisa. Itu modal saya buat jalan. Karena saya tidak pernah saat itu melihat bahwa nggak pernah kepikir, nggak pernah merasa diri saya layak atau mampu. Cuman ya dia percaya dan saya nanyakan, apa yang kamu percaya dari saya? Kenapa kamu percaya? Ya dibilang ya, kamu bisa mendamaikan orang. Dia hanya bilang itu. Karena tetap ada gesekan segala macam. Ada polemik, ada ya sikut-sikutan tetap ada lah. Tetap ada. Walaupun satu kantor tetap ada. Jadi miskom juga tetap ada lah pasti. Ya itu ketika saya datang dengan itu ya pastilah 1-2 hal. Kadang saya ada salah ngomongnya, ada salah bersikap. Dan saya mungkin sebagai manusia juga sometimes mungkin kebawa emosi gitu betul. Kan. Saya dikritik marketing. Nggak ada yang sempurna lah. Nggak ada yang sempurna. Nah tinggal akhirnya saya belajar untuk menerima kritikan. Gak gampang loh. Kadang-kadang kita ngerasa gini, gue udah lakuin yang terbaik. Kok lu masih komplain gitu ya? Masih komplain segala macam. Belum kalau komplainnya ambil marah loh. Ya ada yang kayak gitu. Tapi satu sisi setelah itu semua reda, ketika saya lagi sendiri saya coba pikir, saya coba berdiri di sepatunya dia. Oh, jadi kita pindah posisi di dia. Kenapa dia mengkritik itu ya? Kalau saya di posisi dia dengan dia mengalami ini itu, wajar nggak sih dia ngeritik saya gitu ya? Mungkin dia juga mengkritik. Contoh misalnya, wah lu ngomongnya kok kasar banget gitu kan. Kalau kita dalam sisi yang dikritik, kalau ngomong kasar banget, kita nggak terima. Tapi kalau dari sisi dia, oh mungkin dia habis ada masalah mungkin. Habis dimarahin klien, di rumahnya ada kasus apa, mungkin dia pelepasan emosi ke saya. Sudah. Saya juga pernah ngadapin klien yang seperti itu. Buset, gua ngomong dikit tuh ngomongnya galak banget gitu kan. Pernah ada yang gebrak-gebrak meja juga.
sebel sebenarnya gitu. Tapi udahlah ditelan aja lah. Ditelan, karena itu kliennya kan lebih ditelan gitu kan. Dan nggak banyak bicara biasanya ya. Tapi di satu sisi setelah saya udah lebih tenang, saya mikir, oh ya mungkin dia habis ada masalah di pekerjaan atau apa, ya sudahlah gitu. Yang bawa happy aja yang penting. Nah itu dia. Jadi jadi prinsipal itu sebenarnya nggak mudah ya. Yang pelajaran dari Anda yang pertama harus bisa memposisikan jadi lawan bicara. Jadi bukan sebagai saya sendiri, tapi sebagai lawan bicara. Berempati, berdiri di sepatunya dia. Jadi apapun yang terjadi bisa damai kalau begitu. Ya, walaupun tidak selalu berhasil ya. Kadang-kadang gue sebagai manusia juga punya emosi, punya situasi yang bawaan gue juga. Tapi kadang-kadang kan karena Anda berpikir 2 kali seperti itu kan jadi, maksudnya gini loh, kita melepas egonya kita yang pertama, kita ngelihat itu kan udah melepas ego. Ya. Ketika kita udah melepas egonya itu kan sudah pasti tidak dengan emosi. Nah, karena dengan ujungnya emosi itu semuanya pasti berantakan. Ya kitanya jadi berantem, jadi musuhan, sudah nggak berteguran lagi. Mana enak sih tiap hari ketemu, ya. Gitu. Dan itu konteksnya kalau satu kantor, kalau beda kantor kan juga sama dong. Nah itu beda kantor akhirnya harus menghadapi manajer ketemu manajer, prinsipal ketemu prinsipal kan. Betul. Itu di atasnya emang harus benar-benar kompak, punya sevisi bahwa kita emang akan menyelesaikan masalah, bukan mencari siapa yang benar. Bukan nyari, ya bukan menangin sana sini. Betul. Yang penting atasnya salaman dulu gitu kan, bawahnya bisa ngikutin. Dan sikap mentalitas seperti itu sikap yang sama ketika kita berhadapan dengan klien sebagai agent. Ya. Ke agent pun, ke klien pun kita harus. Karena kita juga nggak bisa selalu, walaupun owner tahu kita seorang prinsipal, tapi ketika kita berhubungan dengan owner tetap kita agent. Sebagai agent, owner nggak akan dilihat, walaupun kita. Dan nggak mungkin lah kita datang, saya prinsipal loh, kata bodoh amat gue cari agent pokoknya. Kadang dia nanya, lihat kartu prinsipal teh apa? Kepala kantor. Oh kamu kepala kantor? Iya bu, nah gitu aja. Ya. Memang kadang-kadang ya mau nggak mau ya mendidik tim juga, beresin urusan yang polemik juga. Okay. Sebagai agent juga kadang-kadang kita masih perlu. Kenapa? Karena kita udah punya database dan nggak mungkin dilepas. Ya, klien tuh orang udah nyaman ke kita kan. Iya. Dan satu sisi juga maksudnya memberikan contoh kepada tim bahwa gue juga bisa closing, gue tau update lapangan loh. Yeah. Gue tau yang terjadi sekarang market segini. Perilaku klien sekarang seperti apa sih? Gitu. Yeah. Karena kan skill marketing itu kan seperti otot harus dilatih. Kalau kita dulu pernah berotot, udah gitu kita cuma jadi instruktur doang, kita sendiri nggak olahraga, kita jadi krempeng. Bukan krempeng, bos. Ya, jadi one pack. Jadi one pack. Six packnya hilang. Jadi one pack. Ya kalau jadi one pack sih yang muridnya, ya lu sendiri gendut gitu. Nah, berarti pelajaran yang ketiga nih. Berarti kita harus mencontohkan juga. Mencontohkan. Bahwa saya bisa jadi agent yang berhasil, bukan hanya sebagai prinsipal. Dan bukan contoh dari masa lalu ya. Kalau masa lalu bilang itu kan dulu, sekarang kan lo nggak tahu. Sekarang gue masih di market loh. Sekarang gue masih tahu loh kondisi market. Masih gitu. Tahu ya. Masih update ya. Masih update. Closing pribadi juga tetap masih ada. Ya. Masih ada. Ya sih, benar. Gitu. Itu jauh. Ya istilahnya begini. Menjadi guru pun itu kita sudah menurunkan satu derajat untuk membantu dan membimbing. Ya. Apalagi yang namanya kayak kantor seperti kita gini, bos. Nggak bisa, bos, kita ngasih cuma 70% ilmu. 100%, kalau perlu mah 110%, 10%-nya ngambil di R&B, bener nggak? Iya. Ya. Karena begitu kita mengajarkan orang, kalau kita salah, tidak memberitahu apa yang dia nggak tahu, yang malu kita loh, bos. Iya. Kadang-kadang ya maksudnya kalau ada sesuatu yang salah di tim juga kita ya semacam sedikit banyak ikut bertanggung jawab ya. Betul. Gitu. Saya pernah ada satu marketing saya ribut sama klien. Ribut sama klien? Ada. Ribut sama klien dan saya harus telepon kliennya dan saya bilang saya minta maaf. Ya, first thing whatever it is, I'm sorry. Ya, I'm sorry. Kalau kemarin ada miskomunikasi atau ada yang mungkin yang kurang berkenan
gimana bisa kita lanjutkan pembicaraannya gitu. Ya udah. Berarti Anda prefer untuk menyelesaikannya by phone atau ketemu? Saat itu situasinya harus by phone karena orangnya kan by phone dulu karena emosinya lagi tinggi ya. Dia kan nggak kenal saya. Kalau saya ketemu siapa pun lu? Kita juga biasanya dapat nomornya prinsipal juga dari si ini. Dari situ. Jadi saya bilang ke marketing, boleh nggak nomor telepon kalian kasihin? Oke, telepon kalian. Halo Pak, saya Arif, saya manajernya ini. Mohon maaf sebelumnya gimana gitu kan. Ya, kemarin pembicaraan sampai sini ya Pak. Harus selesaikan. Nah, dengan kita berbicara seperti itu, emosi klien langsung turun dan dia bisa ceritakan dengan lebih objektif masalahnya ini gitu. Jadi kita juga sebagai S ya. S apa? S, ya kan dia panas. Oh iya. Ngademin. Iya, harus ngademin. Gitu. Ya itulah pelayanan sih. Harus seperti itu. Mantap. Gitu sih. Nih ilmunya banyak banget ini. Ya belajarlah, sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Dari teman-teman. Saya juga banyak terinspirasi dari ya sesama marketing juga ya. Saya harus cerita. Kalau positif boleh sebut nama dong. Boleh kan? Why not? Saya barusan kemarin, saya terkesan banget dan saya harus apresiasi orang ini. Ya. Nama marketing Discovery namanya Mbak Tri. Mbak Tri. Ini marketing ya? Marketing. Walaupun bukan tim saya. Ya. Walaupun bukan tim saya. Jadi gini, teman saya dari luar kota nyewa rumah ke dia. Agenda dia. Tapi sedikit banyak jadi saya tahu, oh lu gitu kan. Karena kan dicari di tim sendiri dulu dan. Pokoknya dia udah gitu. Tapi saya nggak terlibat sama sekali. Jadi itu mah murni klien dia aja. Ya. Teman saya ini datang Sabtu malam, sore lah jam 5. Oke. Ya, you know lah, sewaan rumah berapa sih komisi gitu kan. Tapi teman saya datang, oh iya tadi si teman saya bilang, tadi saya udah dikirimin ini sama si Mbak Tri. Bukan kunci udah dititipin ke saya. Ini buat masuk warga kan ada surat keterangan di KBP, surat warga masuk gitu kan. Ini katanya harus kasih ke satpam. Itu dia siapin sampai situ. Padahal kalau pemikiran polos ya udah gue udah sering terima kunci ya ini aja nomor telepon satpamnya. Security-nya. Telepon aja sendiri sana gitu. Udah tahu kan security-nya. Juga formnya ada di sana. Tapi dia mau datang ngurusin itu dulu sehingga teman saya datang itu dia udah siap. Udah gampang. Dan ditemenin ke security biasanya ya. Dia temenin. Soalnya kalau muka kita ke security manapun kan lebih benar. Jadi maksudnya saya bilang ke dia, oh luar biasa loh kayak gini. Dia bilang balik lagi berarti servis harus memuaskan. Servis dan dia bilang bahwa nggak peduli klien besar, nggak peduli klien kecil, saya akan berikan servis yang sama. Betul. Itu menginspirasi saya loh. Bener juga ya. Kadang-kadang kita pilih-pilih. Kalau closing gede, seolah-olah kita wah gimana kalau closing kecil? Kalau maneh lah. Kalau saya nggak bisa bos. Nggak bisa. Harus ini sama. Kadang-kadang pusing. Big boss nih, klien saya punya barang tuh macam-macam, pabrik dia punya, tanah dia yang gede punya, yang kecil punya, kaflingan punya, rumah murah pun dia punya, apartemen murah pun dia punya. Sedangkan dia datang ke kita tuh untuk apartemen murah dulu. Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu bos. Waduh. Ketika kita udah melayani dia untuk yang murah, jalan. Yes. Karena kebiasaan klien super tuh, dia nyoba dulu. Yang kecil ini dihargain nggak sih sama si Erwin ini atau si Arif ini? Ya. Kalau dihargain dia keluarin tuh koleksinya. Dan koleksinya bikin kita terpengong-bengong dan nilai asetnya, segini loh. Gue pernah ketemu satu bos gitu kan. Awalnya dari mana? Dia cuma nyari rumah sewaan. Ternyata dia bos. Rumah sewaan. sih. Kadang bosnya pemikirannya aneh. Dia mau beli rumah di situ, dia coba aja gue tinggal setahun. Itu juga gitu tuh. Tapi sewaannya rumahnya rumah murah. Terus gue nanya, akhirnya setelah bisa ngobrol lah, ngapain sih rumah? Alasannya apa? Dia nggak pengen kelihatan. Justru dia pengen rumah yang simple. Karena juga dia kan nggak mungkin mindahin barang-barang gedenya dia juga kan. Dia punya second home, rumah untuk istirahat di weekend yang kecil aja. Nggak perlu yang mewah-mewah. Berarti kalau buyer yang mau ngetes pasar, ya kemungkinan dia berawalnya dari sewa dulu. Bisa jadi loh, bisa jadi. Cuman terlepas dari siapapun itu yang gue lihat ya, kita melakukan pelayanan itu bukan untuk urusan ke dia loh, tapi bagaimana kita dengan integritas kita sendiri.
Nggak peduli lu siapa, lu akan memberikan lebih atau enggak. Tapi gua sebagai agent, inilah gua, siapapun lu. Dan kita juga kan dididik tidak merendahkan lawan bicara kita. Siapapun. Betul. Gitu sih. Ya, karena justru makin kaya makin sederhana, Bos. Makanya nggak ketahuan. Pakai celana pendek sendal jepit. Sendal jepit. Kadang kita nggak tahu. Nggak tahu. Bawa motor lagi. Iya. Tapi yang bisa Motor butut. motor lagi. butut. Motor jadul? Motor jadul. Masih legenda. Hah? Itu di Bandung banyak. Kita nggak sangka-sangka Banyak, itu banyak yang nggak nyangka. miliaran, triliunan kali kalau Iya, salah. iya, iya. Dan dia benar-benar low profile. Jadi Pentingnya kita ya, Ya. menghargai kita nggak pernah klien tahu itu siapa. siapapun dia. Siapapun. Gitu. Wah, Mm-mm. siap. Kira-kira gitu sih. Ya, kita nanti janjian lagi ya. Janjian lagi, boleh. Buat yang berikutnya Ya, kita next bahas topic. yang lain lah. Mm-mm. Setelah teman-teman. Jadi prinsipal semua wajib hadir di sini. Oh, Bos. wajib. Wajib. Jadi tinggal giliran siapa. Nanti berikutnya. giliran siapa. Nggak apa-apa, ini bagus di podcast. Jadi kita juga bisa masing-masing sama-sama belajar lah. Gitu. Nah, Kita itu menggali dia. ilmu seluas-luasnya sih. Betul. Gitu. Dan kita yang namanya di Arebi, jangan salah loh ya, kita sikut-sikutan di bisnis. Ya kan? Bisnis kita sikut-sikutan, tapi bisnis yang beretika. Ya, Yang ada kode etiknya. istilahnya Ada- mungkin lebih tepat bersaing sehat. lah. Bersaing sehat. Bersaing sehat gitu. Terus bukan tidak maksudnya gini. Banyak yang kalau kita kolaborasikan closingnya bareng. Jadi kita kobrok itu jauh lebih cepat dan lebih sering. Kalau saya lihat 80% closing saya kobrok kok. Kobrok. Berarti Ya. apa? Bukan saya yang hebat loh. Kalau saya hebat semua closing selling dong. Kalau 80% kobrok artinya community kita yang hebat. Kita yang hebat, benar. Community kita semua. Karena saling kerjasama gitu. Gitulah. Nah, intinya. teman-teman agent yang belum bergabung ke kantor, sok Pak Arif promosiin kantor Anda. Kantor siapa? Kantor Anda? Kantor saya. Oke. Nah, promosiin kantor Anda. Kalau yang saya rasakan dari Discovery, kenapa Ya. saya bisa menikmati sekali Discovery ya? Yang pertama adalah community sih. Bahwa kita bisa memiliki community yang bisa saling percaya, bisa saling membangun, bisa saling memberikan hawa positif gitu. Jadi aura untuk kerjasamanya dan saling mengingatkan Saling itu percaya. banget Iya. Jadi kalau kita masuk ke satu lingkungan di mana kita saling percaya, kita akan jauh lebih nyaman dibanding kita punya ketakutan. Jadi saya masuk di community ini tuh saya tanpa ketakutan, saya tanpa percaya. ketakutan, percaya. Nah, yang kedua, emang ada dukungan visi dan teknologi gitu kan. Dari Dari Discovery kantor, sendiri. dari kantor sendiri gitu kan. Visi apa sih? Visinya ini, bagaimana bisa mensejahterakan marketing. Kalau kita punya bos yang visinya pengen kaya, gua sampai nggak perah dong. ketemu nih. Gue sampai perah dong berarti buat lu gitu. Iya. Tapi visinya dia emang pengen mensejahterakan semua marketing. Mensejahterakan semua orang melalui profesi sebagai agen. Sebagai agent. Nah, visi itulah yang akhirnya membawa dampak kita juga nyaman gitu kan. Dia juga memikirkan teknologi. Teknologi pengertiannya gimana sih? Ya bagaimana kita beriklan dari internet, bagaimana kita tuh di dunia maya itu kelihatan namanya gitu kan gitu. Ini investasinya nggak kecil, Bos. Ya, investasi besar. Internetnya, waduh. Besar banget lah. Kalau dia ngobrol sama orang nggak langsung ya, kalau dia mau cerita pokoknya gede. Itu tidak Kayaknya kurang. next harus panggil nih. Saya lebih senang. Karena dia bisa create banyak cabang. Iya. Kalau tidak, ya itu salah satunya harus rendah hatinya, harus rendah-rendahnya. Ya pemimpin mah buat melayani kok sebenarnya. Kita sebagai agen juga sebenarnya untuk melayani klien. Karena kita melayani, kita punya value. Karena kita punya value, kita dapat duit. Baru bisa. Tapi kalau nomor satunya adalah uang, kita akan Nggak menghilangkan value. nggak akan kekejar. Mungkin dapat, Tapi nggak maksimal. nggak abadi, Nggak nggak abadi. maksimal. Nggak Kalaupun itu kelihatan kita nggak bahagia loh, nggak damai sejahtera loh. Ya. Yang saya rasakan bahwa everyday ya kalau saya bisa bikin happy orang, saya bisa melayani orang. Harapan saya selalu seperti itu ya. Ya, Sehari-hari hidupku juga jadi enteng sih. betul. Gitu. Akan jauh lebih mudah. Dan rezeki mah kalau kita udah bener ada aja jalannya.
Ada aja jalan. Ada aja. Betul sekali. Gitu sih. Oke, sekian dulu ngobrol kita hari ini. Kita lanjut ke babak berikutnya nanti. Tinggal nanti kita atur lagi waktunya sama topiknya, nanti kita bahas lagi apa yang kita mau gali lagi nih. Bro Arif ini ternyata banyak nih talent-talent tersembunyi yang bisa belajar nih buat teman-teman, buat prinsipal-prinsipal yang baru, buat agent-agent atau buat siapapun yang lagi merasa putus asa. Ini loh, ada banyak yang mau berbagi dan support kita, menyemangati kita, dan itu pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Bisa sih jalanin. Awalnya aja mungkin sulit, Ya. karena kan baru. Prosesnya, tahan nggak di prosesnya gitu. Begitu dia udah bisa, lancar. Ya, begitu sih. Terima kasih, kita sama-sama saling Sama-sama. belajar juga ya di Arebi Arif. gitu kan. Kalau mau ada diskusi di kolom komentar juga boleh, nanti kita Mau bisa saling ditanyain jawab. apa atau misalnya mau komen apa ya? Komen apa di kolom komentar, silakan, nanti sebisa mungkin ya kita sambil Kita jawab sambil lah. jawab ya. Mau ngajak ketemuan kopi darat, Ayo. welcome. Oke, terima kasih teman-teman Arebi People, dan buat semua yang nonton video ini, tolong like, share, subscribe, dan klik loncengnya supaya Anda menjadi lebih banyak ilmu, lebih melihat apa sih yang ada di dunia ini, mengapa teman-teman berhasil, mengapa kita belum berhasil, berarti ada yang harus kita perbaiki. Oke? Lebih dekat, Arebi, DPC Arebi, Bandung Raya, luar biasa buat Discovery, buat Arebi, semua kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sukses luar biasa. Ya. Bye. Terima kasih Pak Thank Erwin. you ya, Bos. Oke. Gimana?